Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Ada sebagian mengatakan ونفعنا ala wazn takthir. Jadi semoga Allah memberikan banyak manfaat, dia kata. Bab istihbab taghyir al-ismi ila ahsana minhu. Bab disunatkan merubah nama kepada yang paling bagus daripadanya. Nama sudah bagus, tapi mencari nama yang paling bagus lagi daripada yang sudah bagus. Sebab dalam Islam kita suruh mencari yang bagus. Bila ada yang bagus dan ada yang lebih bagus, maka kita disuruh untuk mencari yang paling bagusnya. Fihi, pada masalah bab ini, hadis Sahal al-Madhkur, hadis Sahal al-Madhkur yang disebutkan fi bab tasmiyatil maulud, pada menamakan orang yang dilahirkan. Fi qissatil Mundhir bin Abi Usaid, pada cerita Mundhir bin Abi Usaid. Wa rawaina fi sahihai Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Zainab kana ismuha Barrah, bahwasanya Zainab namanya adalah Barrah. Arti Barrah, taman butuh yang di belakang itu namanya taman butuh al-mubalaghah, seperti al-allamah, alim, allamah sangat alim, ya. Jadi bar asalnya baik, bagus. Barrah artinya sangat baik, sangat bagus. Ya. Jadi Barrah artinya sangat bagus. Ini nama bagus sekali untuk kita, tapi kenapa mesti ditukar? Karena ada sesuatu yang bersangkut paut dengan Barrah, maka Rasulullah SAW suruh tukar namanya. Pakila dikatakan tuzakki nafsaha, membersihkan atau mensucikan dirinya. Maksudnya kalau kita sebutkan seperti itu, seolah kita katakan kita paling hebatnya, kan? Kita orang yang paling hebatnya disebabkan nama kita itu orang yang paling baiknya, orang yang paling bagusnya. Fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab, maka Rasulullah menamakan akannya si Zainab. Dengan begitu Rasulullah ganti Barrah kepada Zainab. Kenapa? Zainab ini terlampau tinggi, terlampau bagus sekali. Jadi dengan wazan al-mubalaghah juga kurang bagus untuk kita gunakan, ya, supaya kita agak terasa bukan membersihkan diri kita. Ya, seperti Barrah tadi itu mengatakan apa? Yang paling bagusnya. Padahal ya tidak semestinya kita memperbaguskan atau memperbaiki atau mensucikan diri kita daripada benda-benda yang tak elok. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wa fi riwayati fi sahih Muslim an Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anha qalat, dalam riwayat sahih Muslim daripada Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma. Jadi Zainab di sini, tengok Zainab tadi itu apa Zainab? Istrinya Rasulullah. Sekarang ini siapa ini? Anak, ya, tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Abi Salamah. Adik Abi Salamah punya anak namanya Zainab. Ummu Salamah istri daripada siapa? Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah dikawini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah habis iddahnya. Nah, anak dia namanya Zainab. Sebelum Zainab, nama anaknya siapa? Barrah. Faqalat summitu, ya, summitu dinamakan aku, summitu. Isim majhul, fi'il majhul. Summitu Barrah, aku dinamakan dengan Barrah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammuha Zainab, namakan dia dengan Zainab. Qalat wa dakhal alaihi Zainab binti Jahshin wasmuha Barrah, dan masuklah atasnya, yaitu kawin dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahshin, dan namanya adalah Barrah. Fasammaha Zainab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya dengan Zainab. Jadi tengok, yang tadi kan istri Rasulullah hadis yang pertama tadi, ya, namanya apa? Zainab binti Jahshin, namanya Barrah, diganti Rasulullah dengan Zainab. Demikian juga dengan anak daripada Abu Salamah atau Ummu Salamah, namanya Barrah, diganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Wa fi sahih Muslim aidan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kanat Juwairiyah ismuha Barrah, adalah Juwairiyah namanya Barrah. Ini Juwairiyah termasuk istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asmaha Juwairiyah, maka Rasulullah menggantikan namanya dengan Juwairiyah. Wa kana yakrahu yuqalu kharaja min 'indi Barrah, dan dia tidak suka dikatakan Rasulullah keluar dari mana? Dari sisi si Barrah. Rasulullah enggak suka begitu. Dia kata, dari mana kamu datang? Daripada sisi si Barrah, sisi yang paling baik, katanya. Kenapa kita mesti keluar daripada sisi yang paling baik? Kan tidak bagus. Ya. Sama seperti yang kita katakan sebelumnya, kalau sekiranya namanya itu apa, orang yang seperti apa namanya, barokah. Ditanya, apakah di rumah itu ada si barokah? Katanya tidak ada barokah. Padahal Allah SWT memberikan barokah. Kenapa tidak ada barokah di situ, katanya? Di sini gua akan tidak suka Rasulullah seperti itu. Soalnya menafikan barokah, padahal barokah itu ada. Baik nama barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari an Sa'id bin Musayyab, ya. Kalau bagusnya kita bacakan Sa'id bin Musayyib bin Hazn. Daripada Sa'id bin Musayyib bin Hazn, an abihi, daripada ayahnya Musayyib bin Hazn, anna abahu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ayahnya ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'id adalah seorang tabi'in kibar, yang beliau ini kebanyakan meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Nah, beliau ini sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, jikalau sekiranya mursalnya Sa'id bin Musayyib, maka itu diterima. Kenapa? Karena kebanyakan mursalnya Imam Sa'id bin Musayyib itu adalah mausul atau diriwayatkan daripada seorang sahabat yang jelas. Karena Sa'id bin Musayyib itu adalah seorang sahabat tabi'in yang dia meriwayatkan keseluruhan riwayat daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ceritakan tentang ayahnya, sementara ayahnya itu seorang sahabat. Apa katanya? Anna abahu ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya yaitu Al-Musayyib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia kata, masmuka, namamu siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Huznun, nama saya Huznun. Dia kata saya daripada Huznun, katanya. Jadi sekarang ni Sa'id mereka daripada Musayyib mereka daripada Huznun ni datuk daripada Sa'id bin Musayyib. Jadi Rasulullah SAW tanya kepada si Huznun, namamu siapa? Kata Rasulullah SAW, dari sini kita boleh mengambil manfaat bahwasanya jikalau kita berjumpa dengan orang, maka kita disunatkan untuk menanyakan nama dia. Disunatkan untuk menanyakan nama dia, kunyahnya dia, di mana tempat tinggalnya, nisbah dia, itu disunatkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan disebutkan juga dalam kitab Al-Ayatul Mufassalat fi Ahaditsil Musalsalat tentang sunnahnya kita menanyakan tentang benda tersebut. Ya, itu yang dikatakan dengan al-musalsal habis soal anil ismi wat tawabi'. Soal anil ismi wat tawabi', menanyakan daripada nama-namanya dan apa yang mengikuti dia. Jadi tanya Rasulullah, siapa namamu? Haznun. Haznun, apakah arti Haznun? Haznun artinya sedih. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta sahlun, kamu itu mudah. Kamu bukan haznun, bukan sedih, tapi kamu itu mudah.
Mana muda? Gembira sedikit dia. Nah, makna kata Rasulullah menyuruh dia untuk menggantikan namanya. Untuk menggantikan namanya daripada Haznun kepada Sahlun. Qala, maka berkata Haznun, la ughayyiru isman sammanihi abi. Saya tidak akan mau menukarkan namaku yang dinamakan oleh ayahku. Ternyata orang ini tidak mau menukar namanya daripada nama yang ditukar oleh Rasulullah SAW. Padahal dia mesti berbangga kerana Rasulullah yang menamakan dia. Ya? Kalau ada seorang syekh menamakan nama kamu, kamu mesti berbangga. Kenapa? Kerana seorang syekh besar telah menamakan nama kamu. Tentunya kamu akan mengatakan, wallahi kata nama saya sekarang ini yang diganti dan ditukar oleh sepolan. Menurut dia itu yang paling bagusnya. Kalau kita sekarang sibuk dengan mencari berbagai macam nama yang supaya jangan ada sama dengan orang lain. Para ulama dahulu mereka paling banyak menggunakan nama Muhammad. Kenapa? Paling banyak ulama itu adalah bernama Muhammad. Coba tengok, paling banyak nama ulama itu namanya Muhammad saja. Muhammad Ismail Al-Bukhari, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, Muhammad juga. Ya, jadi banyak ulama-ulama yang namanya Muhammad. Jadi andai kata seorang ulama menamakan diri kamu dengan Muhammad, itu bagus sekali. Atau seseorang ulama yang menamakan dengan anak kita sendiri, itu bagus dan kita mesti terima. Ya, dikata enggak keren lah ini, enggak modern lah zaman sekarang ini. Itu semuanya adalah kata-kata yang tak benar dan tidak tepat. Alhamdulillah, al-faqir Allah SWT, saya dulu waktu masa saya lahir, yang menamakan saya itu Tuan Guru Ismail Naqsyabandi. Lahir saya, orang tua saya, ayah saya di laut. Jadi ibu saya ketika waktu mengandung, keluarga kami memanggil Tuan Guru Ismail Naqsyabandi untuk menamakan nama saya. Maka dinamakan nama saya Muhammad Husni. Ginting itu karena kami marga. Ya, jadi kalau dari kata Muhammad Husni, mesti ada gintingnya. Anak saya kalau ada insyaAllah ta'ala juga mesti ada ginting. Jadi nama saya Muhammad Husni. Ginting itu marganya. Itulah yang dibuatnya Muhammad Husni. Dia kata apa setelah itu, diadankan dan iqamahkan, dia kata insyaAllah ta'ala masukkan dia ke pengajian agama. InsyaAllah dia kelak akan pergi ke Mesir. Itu di kampung saya belum ada orang sekolah Mesir. Sampai saya pun baru saya lah pertama kali kampung saya pergi ke Mesir. Itu perkataan ibu saya waktu saya kecil. Ibu saya kata, kau belajar sekolah betul-betul agama, masuk sekolah agama, nanti kau pergi ke Mesir. Saya dengar kalimat Mesir ni waktu sekolah rendah. Sampai itulah masuk saya ke pesantren, ingin saya sekolah Mesir. Tapi saya tengok kawan-kawan kita yang di Makkah, jadi saya kepingin ke sekolah Makkah. Enggak pernah terfikir sama saya mau masuk Mesir lagi. Dan setelah saya tahun 5, tahun 6, tahun 7, tidak pernah terfikir pikiran saya untuk masuk ke Mesir lagi, tapi saya ingin pergi ke Mekah. Tengok duit enggak cukup. Hanya 10 juta saja. Itu pergi ke Mesir jadinya. Itulah, itu takdir Allah SWT. Tapi dengan takdir Allah SWT, sampai saya ke Mesir, sampai juga saya ke Mekah. Sampai saya ke Mekah dan saya dapat izin dan dapat daripada ijazah mudir Salatiyah. Dulu kan ingin masuk ke Salatiyah supaya dapat ijazah Salatiyah. Saya alhamdulillah ta'ala mendapatkan pula ijazah daripada mudir Salatiyah, ijazah ammah dan riwayah beliau. Padahal ijazah tersebut sangat susah sekali mendapatkan daripada beliau. Alhamdulillah rabbil alamin, jadi dapat dua juga, Azhar dapat, Salatiyah juga dapat ijazah pada masyayikh-masyayikhnya, alhamdulillah. Tapi ilmunya belum dapatlah. Itu penggantian nama ya. Jadi jangan kita mengingkari atau tidak mau diganti oleh seorang ulama. Namamu begini, kurang bagus, maka gantilah. Kita terima dengan secara lapang dada dan bahkan kita berbangga. Kenapa? Biasanya seorang ulama menggantikan nama kita itu ada tujuannya. Nah, jadi kata Rasulullah, anta sahlun. Dia kata apa? Saya tak akan mau menukar nama saya yang nama itu telah diganti oleh yang telah dinamakan oleh ayah saya sendiri. Qala Ibnu Musayyib, berkata Ibnu Musayyib, ma zalatil husnatu fina ba'du. Allah. Setelah ini kata Ibnu Musayyib, teruslah kesedihan itu di dalam apa kami? Di dalam keluarga kami katanya. Setelahnya. Karena tidak mau menerima busra daripada Rasulullah SAW, tidak mau menerima nama yang paling mudah, paling bagus yang telah ditukar Rasulullah SAW, kesedihan, kedukacitaan itu terus meliputi keluarga mereka daripada Husnun sampai kepada Sa'id Ibnu Musayyib. Coba lihat. Ini siapa mengatakan ni? Yang mengatakan demikian adalah Ibnu Musayyib. Siapa Ibnu Musayyib? Sa'id Ibnu Musayyib, seorang tabi'in masyhur. Seorang ulama yang taqi, yang wara', yang soleh, mengatakan senantiasa keluarga kami diliputi oleh kesedihan, diliputi oleh duka cita, diliputi oleh kekurangan. Begitulah keadaan dia.
Jadi sebab itulah andaikan mereka mendengar atau andaikan mereka itu menerima nama daripada yang dinamakan Rasulullah SAW, niscaya kesedihan dan duka cita tidak akan mempengaruhi dan akan masuk ke keluarga mereka. Jadi kalimat Ibnu Musayyib sebenarnya itu yang paling masyhurnya orang panggil Al-Musayyab, Sa'id Ibnu Musayyab. Pernah dengar itu enggak? Pernah dengar nama Sa'id Ibnu Musayyab? Pernah dengar? Alhamdulillah yang pernah dengar. Yang enggak pernah dengar mungkin dengar Chelsea saja Leonardo, Messi, siapa tuh? Orang sekarang lebih banyak mengenal nama-nama bintang-bintang film dan pemain-pemain bola. Allah tidak menghafal daripada para sahabat, ulama-ulama salihin. Ini orang-orang Amerika, orang kafir, orang Yahudi mampu mempengaruhi umat Islam sehingga para sahabatnya, tabi'innya, ulamanya mereka tak kenal langsung. Tapi jangan cerita tentang masalah siapa pemain film, siapa pemain itu, pemain bola ini tak kenal langsung. Oh, pura-pura tak kenal. Amboi. Jadi yang paling maksudnya Sa'id Ibnu Musayyab kata orang. Ya, tapi yang paling bagusnya kita baca Sa'id Ibnu Musayyib. Nah, kenapa? Kenapa dikatakan paling bagusnya? Sebab Sa'id ini pernah mendoakan bagi orang yang mematahkan nama ayahnya, agar Allah Subhanahu wa taala katanya sayyaballahu, sayyaballahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melantarkan man qala man sayyab katanya. Allah Subhanahu wa taala akan melantarkan orang yang mengatakan sayyaba, musayyab, dengan dipatahkan apa? Dipatahkan ya, musayyab. Orang akan ditelantarkan kena dikatakan musayyab. Sebab sayyaba artinya apa? Musayyab, yang ditelantarkan. Musayyab yang ditelantarkan, maknanya Ibnu Musayyab ayahnya itu adalah orang yang ditelantarkan, sementara dia inginkan Ibnu Musayyib yang mentelantarkan. Nah, jadi saya katakan sini, siapa yang mengatakan ayah saya ini Ibnu Musayyab, maka dia itu akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi tolong kalau menyebutkan nama ini kita ganti dengan apa? Sa'id Ibnu Musayyib. Sa'id Ibnu Musayyib. Sebab kadang-kadang juga nama itu adalah salah satu bahagian daripada tafaul, harapan. Ya, harapan. Kalau kamu punya nama-namanya yang enggak jelas, seperti tadi huzun, nangis, sedih, maka dalam keadaan itu juga kamu akan sedih. Tidak ada berita, tidak ada apa-apa, semuanya tetap dia sedih. Tidak ada duit, tetap sedih dia. Kenapa? Karena namanya huznun. Qultu al-huzunatu ghiladul wajhi wa sya'ib min al-qasawah. Al-huzunah yang dikatakan huzunah di sini adalah ghiladul wajhi, kasar wajahnya, wa syai'un min al-qasawah, dan sesuatu daripada kekerasan. Wa rawaina fi sahih Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Asiyah wa qala anta jamilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah nama Asiyah. Asiyah asalnya pada Asi, seorang yang bermaksiat. Jadi Asiyah, orang yang bermaksiat, tapi sebenarnya dinamakan Asiyah bukan itu. Nama Asi pada zaman dahulu banyak. Asi ini makna yang lain. Tapi karena Asi ini berdekatan dengan Asiyah, orang yang bermaksiat, maka Rasulullah enggak inginkan. Ini kita kata tasbih hampir sikit-sikit sama, hampir sikit-sikit serupa. Jadi tidak ingin kayak gitu. Ya. Walaupun tujuannya Asi itu beda dengan Asiyah yang maksudnya bermaksiat, tapi kadang-kadang orang buat macam-macam kan. Nah, tengoklah, kadang-kadang kita tengok orang namanya bagus, waktu orang itu tukar dengan mana yang tak bagus. Abdullah jadi dollah, jadi sesat dikatakan. Sebab itulah Rasulullah kata waqala anti jamilah. Kamu namanya Jamilah, bukan kamu cantik, kamu namanya Jamilah.
Wa fi riwayatin lil muslimin aidan anna ibnata li Umar kana yuqalu laha Asiyah. Bahwasanya seorang anak perempuan bagi Umar namanya Asiyah. Fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jamilah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namakan dia itu Jamilah. Yang jadi permasalahan kadang-kadang kita di sini adalah kalau kita mau menggantikan nama, nama tersebut kadang-kadang jadi muskilah di apa? Di akte kelahiran. Malaysia kata akte kelahiran. Atau akte kelahiran, surat beranak. Indonesia kata surat akte kelahiran. Di situ akte kelahiran ya menyebutkan nama dia, ayah dia, tahun berapa dia lahir, tanggal berapa dia lahir, di mana tempat lahirnya. Kalau dirubah nanti akan jadi nanti masalah. Apalagi kalau sekali nanti tertulis syahadah. Di syahadah nama dia tertukar dengan yang lainnya kan. Itu yang jadi permasalahan. Sebab itulah sebelum mau menjadikan nama dia, sebelum mau kita jadikan nama anak kita, mesti kita tanya dulu kepada ulama-ulama namanya siapa. Ya, jangan kau tengok aja Al-Quran sendirian. Tengok Al-Quran katanya pacik-pacik, macam-macam semua kata, atau atuk-atuk kata semuanya tengok Al-Quran bagus. Ni Al-Quran ni semuanya nama-nama bagus-bagus. Yang namanya Al-Quran lah kata. Tengok pas itu kata yang Tuqat. Ini Tuqat ni. Dia kata Mahmud, Muhammad, itu dah banyak sangat tu. Dia kata semua nama sebelah kita pun nama Muhammad. Tengok tu Abdul Halim. Abdul Halim pun banyak sangat dah. Siapa lagi katanya? Fahmi. Fahmi berlambak katanya. Jadi siapa nak tengok Al-Quran, dicari Al-Quran, tengok Tauhid. Ni Tauhid, tidak ada satu kampung kita nama Tauhid. Nama Tauhid. Tanya kenapa namakan Tauhid? Jangan hina. Tauhid dulu kami ambil pada Quran katanya. Tak tahu dia makna Tauhid tu lain. Habis mereka tak tahu makna Tauhid apa. Warawaina fi sunani Abi Dawud bisnadin hasanin an Usamah bin Akhdarin as-sahabi radhiyallahu taala anhu wa akhdariyun bi fathil hamzati wad dali wal al-muhmalah, dengan dipatahkan hamzah dan dal yang dianya tidak bertitik, akhdari. Wa iskanil kha'i al-mu'jamati bainahuma, dan disukukan kha ya gitu, al-mu'jamati bainahuma yang dianya bertitik di antara keduanya. Anna rajulan yuqal lahu Asram. Seseorang laki-laki namanya Asram. Apa arti Asram? Arti Asram itu tanah yang gersang. Asram artinya tanah yang gersang. Mana kalau tanah yang gersang, orang itu gersang lah. Rambut gersang, bulu gersang, otak gersang, ilmu gersang, semua gersang dalam hidupnya. Cinta kasih sayang pun gersang, kan? Dia kata cinta kasih sayang itu subur, berarti dia sangat menyayangi. Ini gersang semuanya. Ini bahaya. Sebab tapaul, harap-harapan. Kalau kita kata gersang, berarti harap-harapannya itu dia ingin gersang semuanya. Ya. Kana fil nafaril ladzi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu adalah termasuk golongan orang yang ikut kepada Rasulullah SAW, satu kumpulan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah, masmuka, siapa namamu? Jadi tengoklah masmuka. Jadi alifnya itu tak dibaca, masmuka, ya. Jangan maismuka, salah. Banyak kadang-kadang di kampung-kampung kita kata maismuka katanya. Salah. Masmuka, alifnya tidak dibaca. Qala Asram. Qala bal anta Zur'ah. Itu dia. Bal anta Zur'ah. Lawan daripada Asram. Bahkan kamu itu ialah tanah yang ditanami, tanah yang subur. Mana tanah yang subur? Imannya subur, jiwanya subur, kasih sayangnya subur, semua kehidupannya subur. Jadi ini adalah tafaul, harapan agar dia subur, ya. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa An-Nasa'i wa ghairihi ma an Abi Sulai'in Hani'in al-Harithi as-sahabi radhiyallahu anhu annahu lamma wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi sami'ahum yukannunahu bi Abil Hakam. Manakala beliau itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan kaumnya, maka Rasulullah menamakan sami'ahum, maka Rasulullah mendengarkan akan mereka yang mereka itu mengkunyahkan siapa? Mengkunyahkan daripada Abi Sulaih ini dengan Abil Hakam. Mana Abil Hakam? Ayah yang apabila dia menghukumkan, maka hukumnya itu tidak akan pernah ada orang yang menentangnya. Maka hukumnya itu adalah hukum yang terputus.
maka hukumnya itulah hukum-hukum yang diamalkan dan dilaksanakan. Itu artinya al-hakam. Pada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memanggil dia, faqala, maka dia kata, innallaha wal hakam. Allah lah yang menghukumkan. Sebab tidak ada di dunia ini orang yang menghukumkan, yang hukumnya itu berjalan, yang hukumnya itu tidak pernah ada yang menentang, yang mana hukumnya itu tidak pernah ada yang tidak menerima. Ya, tengok berbagai macam orang semua, walaupun dia terpaksa, tapi tetap juga dikatakan hukumnya tak berjalan. Nah, contoh kita tengok Husni Mubarak, dia punya hukum macam mana? Jatuh hukumnya, ditentang hukumnya, tidak disukai hukumnya. Demikian juga raja-raja yang ada. Semua yang ada di permukaan bumi ini kalau menghukumkan, maka hukumnya itu tak dapat diterima keseluruhannya. Yang hakam ini, yang hukumnya selalu diterima adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihil hukmu, dan kepadanya lah hukum. Kalimatukanna abal hakam. Di sini kita mau tengok Rasulullah SAW tidak langsung menyalahkan orang, tapi dia tanya dulu apa penyebabnya. Kalau kamu tengok ada orang bersalah, tapi kamu langsung salahkan, itu adalah satu benda yang salah. Kalau teman kamu salah, maka mesti kamu tanyakan dulu apa penyebab dia laksanakan benda tersebut. Nah, penyebabnya apa? Nah, kalau kamu tahu penyebabnya apa, maka kamu akan tahu cara bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi jikalau sekiranya kamu tidak menanyakan permasalahan dan penyebabnya, maka mungkin saja akan menambahkan berbagai macam dampak negatif yang lebih besar. Sebab itu Rasulullah SAW menanyakan, kenapa kamu dikunyahkan dengan Abul Hakam? Kunyah kan kita ketahui yang masudirat bi abin wa ummin, yang didahulukan dengan abun dan ummun. Jadi Abul Hakam, kenapa kamu dikunyahkan dengan Abul Hakam? Waqala, maka berkata dia, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni. Sesungguhnya kaumku kalau mereka itu berselisih paham di antara dengan mereka semuanya, maka mereka akan mendatangi saya. Mereka kata mereka akan mencari keadilan ke saya, akan minta keputusan daripada saya. Fahakam bainahum, maka aku hukumkan di antara mereka. Faradiya kilal fariqaini, maka mereka semuanya baik yang satu dengan yang lainnya itu ridho dengan apa yang kuhukumkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahsana hadza." Alangkah bagusnya perbuatan kamu sehingga kaum kamu semuanya menerima daripada hukum kamu. Tengok begini, bagaimana cara mengilaj, bagaimana cara memperbaiki keadaan. Rasulullah SAW tidak langsung menyalahkan. Rasulullah SAW tidak langsung mengatakan kamu ini sesat, kamu ini tidak seperti puak-puak Wahabi, kamu itu sesat, dhallu mudhillun, syirik, apa semuanya. Tapi Rasulullah kata, ma ahsana hada, alangkah bagusnya itu. Famalaka minal walad, kamu ada punya anak enggak? Kata Rasulullah. Famalaka minal walad, adakah kamu punya anak enggak? Qala li, iya saya punya, namanya Suwaihun, namanya Suraih, wa Muslim wa Abdullah. Namanya Suraih, Muslim, Abdullah. Qala paman akbaruhum, siapa yang paling besarnya? Siapa yang paling gedenya, kata orang Jakarta. Siapa yang paling gedenya? Siapa yang paling besarnya? Siapa yang paling sulungnya lah? Atau ulungnya siapa? Qultu Suraihun, namanya Suraih. Qala fa anta Abu Suraih. Kalau begitu kamu sekarang namanya Abu Suraih. Tengok bagaimana Rasulullah SAW merubah nama orang sehingga orang itu menerima. Bukankah ketika disebutkan Abul Hakam dia merasa bangga, tapi ketika dirubah dengan serta-merta maka dia mungkin tak akan merasa bangga dan bahkan membenci. Sebab itu Rasulullah SAW membuat dia dengan cara mudah sehingga dia dapat menerima. Qala Abu Dawud, wa ghayyara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Asi wa Azizun wa Atlatu, Rasulullah mengganti nama Asi kepada wa Aziz. Dia enggak boleh juga kita sebutkan Aziz. Aziz ini seperti Barroh. Nama bagus tapi Azizun kurang bagus untuk kita ributkan. Kenapa? Kalau kita buatkan Abdul Aziz bagus, tapi Aziz kita berarti sudah membesarkan nama kita. Kita membesarkan